Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kamu berdiri di sana saja. Anissa, jangan masuk ke dalam frame. Baju kamu tidak senada dengan kami, dan lagi pula, ini adalah sesi foto keluarga inti. Kamu kan hanya menantu, jadi tolong mengerti posisi, ucap ibu mertuaku dengan nada dingin yang menusuk. Sementara Mas Rian, suamiku, hanya dia mematung sambil merapikan jas mahalnya. Aku berdiri di pojok studio yang dingin, memegang tas-tas mereka seperti seorang asisten, melihat mereka tertawa bahagia di depan kamera fotografer ternama seolah aku adalah noda yang harus dihapuskan dari silsilah keluarga mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa foto yang mereka banggakan itu, yang mereka unggah dengan sombong keesokan harinya, justru menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi mereka dalam hitungan jam karena sebuah detail kecil yang tertangkap kamera. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu cuaca di Jakarta sangat terik, matahari seolah berada tepat di atas kepala, menciptakan hawa panas yang merembat masuk bahkan ke dalam mobil mewah milik keluarga Mas Rian. Aku duduk di kursi paling belakang, di antara tumpukan koper berisi gaun-gaun pesta dan jas-jas bermerek yang akan digunakan untuk sesi foto keluarga besar di salah satu studio paling prestisius di Jakarta Selatan. Di kursi tengah, ibu mertuaku, Bu Ratna, terus berceloteh tentang betapa pentingnya citra keluarga mereka di mata kolega-koleganya. Sementara di sampingnya, Santi, kakak iparku, sibuk memulas bibirnya dengan lipstik merah menyala sambil sesekali melirikku dengan tatapan merendahkan melalui kaca spion tengah. Aku hanya bisa menghela napas panjang, mencoba meredam sesak di dada yang sudah berhari-hari aku pendam, menyadari bahwa kehadiranku di sini sebenarnya tidak pernah benar-benar diinginkan, melainkan hanya sebagai tenaga bantuan gratis untuk mengurus segala keperluan mereka. Suasana di dalam mobil terasa begitu mencekam bagiku. Meskipun mereka bertiga, Ibu, Santi, dan Mas Rian, tampak sangat bersemangat mendiskusikan konsep foto, old money, yang mereka usung. Mas Rian yang duduk di kursi kemudi sesekali melirikku dari kaca, tapi tak sekalipun ia membelaku saat ibunya mulai menyindir soal penampilanku yang katanya terlalu sederhana untuk standar keluarga mereka. Aku mengenakan gamis berwarna coklat muda yang bersih dan rapi, namun di mata Bu Ratna, pakaian itu tak lebih dari sekadar kain murahan yang akan merusak pemandangan di hasil foto nanti. Sepanjang perjalanan, aku hanya mendengarkan bagaimana mereka memuja-muja kekayaan dan silsilah keluarga mereka yang katanya terhormat, tanpa menyadari bahwa aku, menantu yang mereka remehkan ini, tahu betul dari mana sebagian besar uang yang mereka pamerkan itu berasal. Sesampainya di studio, hawa dingin AC langsung menyambut kami, namun hatiku tetap terasa panas melihat bagaimana ibu mertuaku dengan cekatan mengatur segalanya tanpa melibatkan aku sedikit pun. Ia memberikan instruksi kepada kru studio dengan nada angkuh, memastikan bahwa pencahayaan dan latar belakang harus terlihat sangat mewah, seolah-olah mereka adalah keluarga bangsawan yang baru turun dari singgasana. Aku dengan patuh membawakan sepatu hak tinggi milik Santi yang beratnya bukan main, lalu membantu ibu mengganti pakaiannya di ruang ganti yang sempit. Sementara mereka terus membicarakanku seolah-olah aku tidak memiliki telinga untuk mendengar. Rian, kenapa sih kamu harus bawa Anissa? Kan bisa dia tunggu di rumah saja, daripada jadi beban di sini? Bisik ibu yang suaranya sengaja dikeraskan agar aku bisa mendengarnya dengan jelas. Mas Rian hanya menjawab dengan gumaman tidak jelas, sebuah reaksi yang sudah sangat biasa aku terima selama 2 tahun pernikahan kami, di mana ia lebih memilih menjadi anak berbakti yang penurut daripada suami yang melindungi istrinya. Aku teringat bagaimana perjuanganku membangun bisnis online kecil-kecilanku dari nol, untuk membantu keuangan Mas Rian saat ia baru saja dipecat setahun lalu, sebuah fakta yang kini seolah terkubur di bawah tumpukan gengsi keluarga besar mereka.
Mereka sekarang merasa sudah berada di atas angin karena bisnis properti yang dikelola oleh kakak Mas Rian, Mas Hendra, sedang naik daun dan mulai dikenal di kalangan pengusaha sukses. Namun, aku tahu ada yang tidak beres dengan pertumbuhan kekayaan mereka yang terlalu instan, sebuah firasat yang selalu aku simpan rapat-rapat karena aku tidak ingin dianggap sebagai istri yang penuh curiga. Di studio yang dipenuhi lampu-lampu terang itu, aku merasa seperti hantu. Ada tapi dianggap tidak ada, terlihat tapi sengaja diabaikan dalam setiap percakapan. Santi terus-menerus memamerkan tas Hermes barunya di depan wajahku, memintaku untuk memeganginya dengan hati-hati seolah-olah tanganku penuh dengan kuman yang bisa merusak kulit tas tersebut. Hati-hati ya Anissa, itu harganya setara dengan rumah orang tuamu di kampung, jangan sampai lecet sedikit pun. Ucapnya dengan senyum sinis yang membuat tanganku gemetar menahan amarah. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menelan bulat-bulat semua penghinaan itu demi menjaga keharmonisan yang sebenarnya sudah retak di dalamnya. Menunggu saat yang tepat untuk membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh merek tas yang ia jinjing. Ibu mertuaku kemudian memanggil semua orang untuk berkumpul di depan latar belakang kain beludru berwarna biru tua yang sangat elegan, tanda bahwa sesi foto utama akan segera dimulai. Mas Hendra dan istrinya yang baru datang pun langsung bergabung, menambah kemeriahan suasana keluarga yang tampak sangat solid dan harmonis di mata orang asing. Aku bersiap-siap untuk melangkah masuk ke dalam barisan, mencoba mencari celah di samping Mas Rian, namun langkahku terhenti ketika tangan ibu mertuaku terangkat dengan gerakan menghalangi. Mau kemana kamu? Kamu di situ saja? Bantu fotografernya perhatikan kalau ada baju kami yang kurang rapi atau ada rambut yang berantakan. Katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya yang penuh riasan tebal. Aku menatap Mas Rian, berharap ada secercah pembelaan dari matanya. Namun ia justru membuang muka dan fokus merapikan kerah jasnya sendiri di depan cermin besar yang ada di sampingnya. Mas, aku ini istri kamu, masa aku tidak ikut foto keluarga? Bisikku dengan suara yang bergetar, mencoba menahan air mata yang mulai mengenang di pelupuk mata. Namun, Mas Rian malah membalas dengan bisikan yang tak kalah menyakitkan. Sudahlah Anissa, nurut saja sama ibu. Nanti kalau suasana hati ibu rusak, kita semua yang repot. Lagi pula baju kamu memang tidak masuk tema. Nanti kamu kelihatan aneh sendiri di foto. Kata-katanya bagaikan sembilu yang menyayat hatiku, meruntuhkan sisa-sisa harapan yang aku miliki terhadap laki-laki yang berjanji akan menjagaku di depan penghulu itu. Akhirnya, aku hanya bisa berdiri diam di balik punggung fotografer, menyaksikan mereka berpose dengan senyum paling menawan yang pernah aku lihat, seolah-olah mereka adalah manusia paling bahagia di muka bumi. Kamera terus menjepret, menangkap momen kebersamaan mereka yang palsu, sementara aku berdiri dalam kegelapan di luar jangkauan cahaya lampu studio yang terang benderang. Aku melihat bagaimana mereka tertawa, saling merangkul, dan berpelukan seolah mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, tanpa menyadari bahwa orang yang mereka kucilkan adalah orang yang memegang kunci dari semua kenyamanan yang mereka nikmati saat ini. Perasaan dikhianati dan direndahkan ini begitu dalam, namun di balik rasa sakit itu, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh di dalam benakku untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang pantas disebut sebagai keluarga. Fotografer itu berkali-kali memuji betapa serasinya keluarga ini, betapa berkelasnya penampilan mereka, yang tentu saja membuat hidung ibu mertuaku dan Santi semakin kempas-kempis karena bangga. Aku memperhatikan setiap detail dalam bidikan kamera itu lewat monitor kecil yang terhubung ke komputer fotografer, memperhatikan wajah-wajah penuh kepalsuan itu satu persatu dengan seksama. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu di latar belakang studio, sebuah bayangan atau mungkin benda yang tidak sengaja terbawa masuk ke dalam bingkai foto mewah mereka, namun aku memilih untuk diam. Aku tahu jika aku bicara sekarang, mereka hanya akan memarahiku atau menuduhku mencoba menyabotase sesi foto mereka yang sempurna itu. Jadi kubiarkan saja rahasia itu tersimpan di sana. Setelah hampir 3 jam disiksa oleh pemandangan yang menyakitkan hati, sesi foto itu akhirnya selesai dengan sorak-sorai kepuasan dari keluarga besar suamiku.
Mereka segera sibuk memilih foto mana yang paling bagus untuk diunggah ke Instagram dan Facebook besok pagi, tanpa mengajakku berdiskusi atau sekadar menanyakan apakah aku lapar setelah menunggu lama. Besok kita posting serentak ya, jam 10 pagi saat orang-orang lagi ramai di media sosial, biar semua orang tahu kelas keluarga kita seperti apa, ujar Mas Hendra dengan nada sombong yang disambut anggukan setuju dari yang lainnya. Aku hanya bisa tersenyum getir di dalam hati, membayangkan badai besar yang akan segera menerjang mereka tepat setelah foto itu menyentuh dunia maya, karena kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Malam itu, setelah pulang dari studio, suasana di rumah terasa sangat sunyi bagi aku, meskipun di ruang tengah ibu mertuaku dan Santi masih sibuk mengobrolkan hasil foto tadi. Aku masuk ke kamar dan melihat Mas Rian yang sudah berbaring santai sambil bermain ponsel, seolah tidak terjadi apa-apa yang melukai perasaanku hari ini. Aku mendekatinya, mencoba untuk membuka pembicaraan tentang apa yang aku rasakan di studio tadi, namun ia justru menutup matanya dan berpura-pura tidur. Mas, aku sakit hati diperlakukan seperti itu tadi, seolah aku ini orang asing di keluargamu, ucapku pelan, namun tidak ada jawaban selain suara napasnya yang diatur sedemikian rupa agar terdengar seperti orang yang sudah terlelap. Aku tahu dia tidak tidur, dia hanya tidak ingin menghadapi drama atau bertanggung jawab atas sikap ibunya yang keterlaluan terhadap istrinya sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan diriku di cermin meja rias yang sederhana, bertanya-tanya kapan tepatnya segalanya mulai berubah menjadi begitu pahit. Dulu, sebelum Mas Hendra sukses dengan bisnis propertinya, keluarga ini memperlakukanku dengan cukup baik, atau setidaknya mereka masih menganggapku ada sebagai bagian dari mereka. Namun, seiring dengan bertambahnya saldo di rekening bank mereka dan semakin banyaknya mobil mewah yang terparkir di garasi, rasa hormat mereka kepadaku seolah menguap begitu saja. Aku dianggap sebagai penghalang bagi citra, keluarga terpandang, yang sedang mereka bangun. Hanya karena aku bukan berasal dari keluarga pengusaha atau pejabat tinggi seperti teman-teman baru mereka. Penghinaan demi penghinaan telah aku terima dengan sabar, mulai dari kritikan tentang masakan, cara berpakaian, hingga bagaimana aku harus bersikap di depan tamu-tamu penting mereka. Tiba-tiba, ponselku bergetar, ada sebuah pesan masuk dari salah satu staf di studio foto tadi yang ternyata adalah teman lamaku semasa kuliah, Dita. Dita mengirimkan beberapa file foto mentah yang belum diedit, memberitahuku bahwa ia merasa kasihan melihatku hanya berdiri di pojok studio sepanjang hari. Anissa, aku kirimkan beberapa foto tadi ya, coba kamu lihat baik-baik hasil fotonya, ada sesuatu yang menarik di situ, tulis Dita dalam pesannya yang membuatku mengerutkan kening karena penasaran. Aku membuka file-file tersebut satu persatu di layar ponselku, memperbesar setiap sudut foto yang menampilkan wajah-wajah ceria keluarga suamiku di atas kemewahan palsu mereka. Dan benar saja, di salah satu foto yang diambil dengan sudut agak lebar, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdetak kencang. Sebuah detail yang bisa menghancurkan kerajaan pasir yang sedang mereka bangun. Di latar belakang foto itu, di balik tirai mewah yang tidak sengaja tersingkap sedikit, terlihat sosok seorang pria yang sangat aku kenal. Pria yang selama ini dicari-cari oleh pihak berwajib karena kasus penggelapan dana investasi bodong. Pria itu adalah Pak Baskoro, orang yang selama ini disebut-sebut oleh Mas Hendra sebagai investor misterius, yang memberikan modal besar untuk bisnis propertinya yang mendadak melejit itu. Fakta bahwa Pak Baskoro ada di studio yang sama, bahkan mungkin terlibat dalam sesi foto tersebut secara tertutup sebelum kami datang, menjelaskan banyak hal tentang dari mana uang keluarga ini berasal. Mereka bukan hanya sekadar sombong, tapi mereka membangun kesombongan itu di atas uang ribuan orang kecil yang tertipu oleh investasi bodong yang dikelola secara gelap. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku yang berkecamuk antara ingin segera membongkar ini atau menunggu saat yang paling tepat untuk memberikan pelajaran. Aku tahu jika aku bicara sekarang tanpa bukti yang lebih kuat, mereka hanya akan menuduhku mengada-ada atau mencoba memfitnah Mas Hendra karena iri dengan kesuksesannya. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa sangat berbeda.
Ibu mertuaku tampak sangat ceria dan terus memuji-muji hasil foto yang baru saja dikirimkan oleh pihak studio versi yang sudah diedit. Mereka semua sudah siap dengan ponsel masing-masing, menunggu waktu yang tepat untuk mengunggah foto tersebut secara serentak ke akun media sosial mereka yang memiliki ribuan pengikut. Aku hanya diam menyajikan sarapan, membiarkan mereka menikmati detik-detik terakhir kejayaan mereka sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Anissa, nanti kalau fotonya sudah naik, kamu jangan lupa kasih like dan komentar yang bagus ya, biar makin banyak yang lihat, perintah Santi sambil menyuap nasi gorengnya dengan gaya yang sangat elegan. Aku hanya mengangguk pelan, tetap fokus pada pekerjaanku di dapur, sementara di dalam otakku aku sudah menyusun rencana untuk memastikan bahwa kebenaran akan muncul ke permukaan tanpa aku harus terlihat seperti pelakunya. Aku tahu ada seorang jurnalis investigasi yang sedang gencar-gencarnya mencari keberadaan Pak Baskoro, dan foto ini adalah bukti fisik paling kuat yang bisa menghubungkan pria itu dengan keluarga Mas Hendra. Sambil mencuci piring, aku mengirimkan pesan singkat kepada Dita, meminta salinan asli foto tersebut yang masih memiliki metadata lokasi dan waktu yang akurat untuk aku simpan sebagai senjata terakhir. Tepat pukul 10 pagi, suasana rumah mendadak heboh dengan suara notifikasi yang bertubi-tubi dari ponsel mereka masing-masing, menandakan bahwa foto keluarga itu sudah diunggah. Aku melihat di layar televisi yang menyala, Mas Rian tertawa bangga melihat jumlah like yang terus bertambah di akun Instagramnya dalam hitungan menit. Mereka benar-benar merasa sudah berada di puncak dunia, dipuji oleh teman-teman sosialita mereka sebagai The Power Family dan keluarga idaman yang harmonis serta berkelas. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, melihat bagaimana mereka begitu buta oleh ambisi dan kesombongan, hingga tidak menyadari ada bom waktu yang sedang berdetak tepat di bawah kaki mereka. Aku pun memutuskan untuk keluar rumah sebentar dengan alasan ingin belanja kebutuhan dapur, padahal tujuanku adalah menemui seseorang yang bisa membantu mengungkap semua ini secara profesional. Di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian, aku bertemu dengan Mas Bayu, seorang kenalanku yang bekerja di media berita online yang cukup besar dan kredibel. Aku menunjukkan foto mentah dari Dita kepadanya, memperlihatkan detail pria di latar belakang yang selama ini menjadi buronan paling dicari di negeri ini. Wajah Mas Bayu langsung berubah serius, ia segera mengenali Pak Baskoro dan menyadari betapa besarnya dampak dari foto ini jika dipublikasikan bersamaan dengan fakta-fakta yang ia miliki. Anissa, kamu yakin ingin melakukan ini? Ini bisa menghancurkan keluarga suamimu sepenuhnya, tanya Mas Bayu dengan nada memperingatkan, seolah ingin memastikan kesiapanku menghadapi badai. Aku menatapnya dengan yakin, mereka sudah lama menghancurkan harga diriku, Mas. Dan yang lebih penting, uang itu bukan milik mereka, ada ribuan orang menderita karena investasi itu. Kembali ke rumah, aku mendapati suasana masih sangat meriah, mereka bahkan memesan makanan mewah dari restoran bintang 5 untuk merayakan kesuksesan foto keluarga tersebut yang kini mulai viral di kalangan tertentu. Ibu mertuaku bahkan tidak segan-segan menyindirku lagi di depan Mas Rian, mengatakan bahwa untung saja aku tidak ikut di dalam foto itu karena bisa menurunkan nilai estetika dan kredibilitas foto tersebut. Aku hanya tersenyum manis, sebuah senyum yang mengandung arti yang tidak akan pernah mereka pahami sampai semuanya terlambat untuk diperbaiki. Iya Bu, Ibu benar. Foto itu memang sudah sangat sempurna apa adanya, bahkan lebih sempurna dari yang Ibu bayangkan. Jawabku tenang, yang membuat ibu mertuaku sempat terdiam sesaat karena heran melihatku tidak marah seperti biasanya. Malam mulai turun, dan badai yang aku nantikan pun mulai menunjukkan tanda-tandanya melalui komentar-komentar di unggahan foto mereka yang mulai berubah nada. Jika sebelumnya isinya hanya pujian dan kekaguman, kini mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kritis dari beberapa akun anonim tentang siapa sosok pria di latar belakang foto itu. Beberapa orang yang pernah menjadi korban investasi Pak Baskoro mulai mengenali wajah buronan tersebut, dan mulai menandai akun kepolisian serta media massa di kolom komentar. Aku melihat Mas Hendra yang tadinya tertawa-tawa, kini mulai terlihat panik dan terus-menerus menyegarkan halaman komentarnya,
mencoba menghapus komentar-komentar negatif yang masuk secepat kilat. Wajahnya yang tadinya cerah kini mulai pucat pasi, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah yang sedang menyebar dengan kecepatan cahaya di jagat maya. Ibu mertuaku yang tidak paham teknologi mulai bertanya-tanya mengapa suasana rumah mendadak jadi tegang dan kenapa Mas Hendra terlihat begitu gelisah. Ada apa sih Hendra? Kok mukanya seperti itu? Kan fotonya lagi viral. Harusnya kita senang dong? Tanya ibu dengan nada tidak sabar. Mas Hendra tidak menjawab. Ia justru berteriak pada istrinya untuk segera menghapus foto tersebut dari semua akun media sosial mereka sekarang juga. Namun semuanya sudah terlambat. Foto itu sudah di-screenshot oleh ribuan orang, dibagikan ke berbagai grup WhatsApp, dan bahkan sudah masuk ke dalam thread Twitter yang menjelaskan detail hubungan antara keluarga mereka dengan Pak Baskoro. Rahasia besar yang mereka tutup-tutupi selama ini, yang mereka bangun dengan mengorbankan harga diriku, kini mulai terbongkar satu persatu karena kesombongan mereka sendiri yang ingin pamer di media sosial. Kekacauan di rumah semakin menjadi-jadi saat telepon Mas Hendra tidak berhenti berdering, panggilan dari kolega bisnis, rekan kerja, bahkan beberapa nomor tidak dikenal yang diduga dari pihak kepolisian. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, menyaksikan pemandangan yang sangat kontras dengan suasana pagi tadi, di mana keangkuhan mereka kini berganti dengan ketakutan yang nyata. Santi mulai menangis sesenggukan, menyadari bahwa tas Hermes dan gaya hidup mewahnya terancam hilang dalam semalam jika bisnis suaminya terbukti terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Ibu mertuaku pun mulai menyadari gawatnya situasi. Ia berkali-kali bertanya siapa Pak Baskoro itu dan mengapa orang-orang menghubungkannya dengan keluarganya yang suci. Namun, tidak ada yang berani menjawab dengan jujur karena mereka semua tahu bahwa mereka selama ini menikmati uang haram tersebut tanpa rasa bersalah. Mas Rian yang biasanya selalu membela ibunya, kini hanya duduk terdiam dengan wajah yang sangat pucat. Matanya menatap kosong ke arah layar televisi yang mulai menayangkan berita tentang tertangkapnya jejak Pak Baskoro melalui sebuah foto viral. Namanya pun mulai terseret-seret sebagai anggota keluarga yang diduga ikut menikmati aliran dana dari investasi bodong tersebut, sebuah fakta yang memang benar adanya karena selama ini ia hidup dari subsidi Mas Hendra. Aku mendekatinya, berniat memberikan sedikit perhatian, layaknya seorang istri. Namun ia justru membentakku dengan kasar, menuduhku sebagai pembawa sial dalam keluarga mereka. Ini semua gara-gara kamu, Anissa. Kalau saja kamu tidak ada di sana, mungkin suasana hatiku tidak buruk dan aku bisa lebih teliti melihat foto itu sebelum diunggah. Teriaknya dengan logika yang sangat tidak masuk akal. Aku hanya bisa tertawa kecil mendengar tuduhannya, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin di tengah ketegangan yang menyelimuti ruangan itu. Lucu ya Mas, kemarin aku dibilang tidak pantas ikut foto karena merusak estetika. Sekarang aku dibilang pembawa sial karena foto itu sendiri yang membongkar borok kalian. Ucapku dengan nada yang sangat tenang namun tajam. Ibu mertuaku menoleh padaku dengan tatapan benci. Ia mencoba berdiri dan menghampiriku seolah ingin menamparku, namun tenaganya seolah hilang karena syok yang ia alami. Kamu pasti senangkan melihat kami hancur seperti ini? Kamu memang menantu tidak tahu diuntung. Teriaknya dengan suara parau yang sudah tidak lagi memiliki wibawa seperti sebelumnya. Aku hanya menatapnya balik dengan penuh keberanian, menyadari bahwa kini posisiku jauh lebih kuat daripada mereka semua yang sedang gemetar ketakutan. Tiba-tiba, pintu depan diketuk dengan sangat keras, membuat semua orang di ruangan itu melonjak kaget dan saling pandang dengan penuh kecemasan yang mendalam. Mas Hendra dengan ragu membuka pintu, dan benar saja, di sana sudah berdiri beberapa orang pria berpakaian rapi yang memperkenalkan diri sebagai penyidik dari kepolisian. Mereka membawa surat perintah penggeledahan dan pemanggilan terhadap Mas Hendra terkait hubungannya dengan Pak Baskoro yang jejaknya baru saja ditemukan melalui foto keluarga mereka sendiri. Suasana yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi histeris. Santi menjerit tidak terima saat polisi mulai menyita beberapa aset seperti kunci mobil mewah dan laptop kerja Mas Hendra. Aku hanya berdiri diam di sudut ruangan,
menyaksikan bagaimana satu persatu simbol kemewahan mereka diambil kembali oleh kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Polisi juga meminta keterangan dari setiap orang yang ada di dalam rumah, termasuk aku, sebagai saksi yang ikut berada di lokasi pemotretan tersebut. Aku memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya, menjelaskan bagaimana aku dilarang ikut berfoto dan bagaimana aku melihat Pak Baskoro berinteraksi secara sembunyi-sembunyi dengan Mas Hendra di area belakang studio. Mas Hendra mencoba menyangkal dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal pria itu dan hanya kebetulan berada di tempat yang sama. Namun bukti foto dan keterangan dari staf studio sudah cukup kuat untuk menjeratnya. Aku melihat bagaimana wajah suamiku, Mas Rian, dipenuhi dengan rasa malu dan ketakutan saat polisi mulai menanyakan aliran dana yang masuk ke rekening pribadinya selama setahun terakhir. Semua kebohongan yang mereka susun dengan rapi kini runtuh seketika, menyisakan puing-puing harga diri yang sudah tidak ada harganya lagi. Setelah polisi pergi membawa Mas Hendra untuk pemeriksaan lebih lanjut, rumah besar itu mendadak terasa seperti kuburan yang sangat mencekam dan penuh dengan aura kegagalan. Ibu mertuaku pingsan dan harus dibopong ke kamarnya. Sementara Santi terus mengoceh menyalahkan semua orang atas apa yang terjadi pada kehidupan sosialitanya yang kini hancur lebur. Mas Rian menghampiriku dengan tatapan memohon, mencoba menggenggam tanganku yang langsung aku tepis dengan kasar tanpa ada rasa iba sedikit pun di hatiku. Anissa, tolong bantu aku. Kamu punya banyak teman jurnalis kan? Tolong suruh mereka berhenti memberitakan ini. Tolong bersihkan nama keluarga kita. Pintanya dengan suara memelas yang terdengar sangat memuakkan di telingaku. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa rasa cinta yang dulu pernah ada. Namun yang aku temukan hanyalah rasa jijik terhadap laki-laki yang tidak punya prinsip ini. Keluarga kita. Mas? Sejak kapan kamu menganggapku bagian dari keluarga kalian? Bukankah kemarin aku hanya orang luar yang tidak pantas ada di foto keluarga inti? Tanyaku dengan nada yang sangat pedas. Mas Rian terdiam, wajahnya menunduk, tidak mampu menjawab pertanyaanku yang langsung menghujam ke inti kesalahannya selama ini. Aku melanjutkan, kalian membangun kemewahan ini dari keringat dan air mata orang-orang yang kalian tipu, dan sekarang kalian memintaku untuk menutupi kejahatan itu? Di mana hati nuranimu? Mas? Aku pun memutuskan untuk meninggalkan rumah itu malam itu juga, membawa koper berisi pakaianku dan barang-barang pribadiku yang selama ini mereka anggap remeh, meninggalkan mereka yang sedang tenggelam dalam pusaran masalah yang mereka buat sendiri. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seolah ikut mencuci segala kepedihan dan penghinaan yang aku terima selama tinggal di rumah yang penuh dengan kemunafikan itu. Aku masuk ke dalam taksi yang sudah kupesan, melihat melalui kaca jendela bagaimana rumah mewah itu kini tampak begitu suram dan gelap, seolah-olah cahayanya sudah dicabut secara paksa. Aku merasa lega, sebuah perasaan bebas yang belum pernah aku rasakan selama bertahun-tahun, menyadari bahwa aku tidak lagi terikat pada keluarga yang hanya mementingkan tampilan luar daripada nilai-nilai kejujuran. Ponselku terus bergetar dengan notifikasi berita yang semakin memanas, namun aku memilih untuk mematikannya, ingin menikmati ketenangan yang sangat mahal harganya ini dalam kesunyian malam yang basah. Esok paginya, seluruh media nasional memberitakan tentang pembongkaran sindikat investasi bodong terbesar tahun ini yang berawal dari sebuah kesalahan kecil dalam sebuah foto keluarga yang diunggah ke media sosial. Nama keluarga Mas Rian menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, bukan sebagai keluarga, old money, yang terhormat, melainkan sebagai keluarga penipu yang hidup mewah di atas penderitaan orang lain. Teman-teman sosialitas Santi dan ibu mertuaku satu persatu menghilang, bahkan ada yang ikut menghujat mereka di kolom komentar untuk menjaga jarak agar reputasi mereka tidak ikut terseret. Aku yang kini tinggal di sebuah apartemen kecil milik temanku, merasa bersyukur karena aku tidak ada di dalam foto itu, sehingga namaku bersih dari segala tuduhan yang kini menghujani mereka semua. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan surat dari pengacara Mas Hendra yang mencoba memintaku untuk menjadi saksi meringankan, menjanjikan sejumlah uang jika aku bersedia mengubah keteranganku di depan polisi. Aku hanya tersenyum membacanya.
lalu merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil dan membuangnya ke tempat sampah sebagai tanda bahwa aku tidak akan pernah bisa dibeli oleh mereka. Aku teringat kembali kata-kata ibu mertuaku di studio foto waktu itu, tentang bagaimana aku tidak pantas ada di foto mereka karena baju dan penampilanku yang sederhana. Ternyata, kesederhanaanku itulah yang justru menyelamatkanku dari kehancuran total yang kini mereka alami, sementara kemewahan yang mereka banggakan justru menjadi tali gantung diri bagi mereka sendiri. 1 minggu berlalu sejak kejadian foto viral itu, dan keadaan keluarga Mas Rian semakin terpuruk ke titik terendah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya dalam mimpi buruk sekalipun. Mas Hendra resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pencucian uang dan penipuan massal, sementara aset-aset mereka mulai disita satu persatu oleh negara. Rumah mewah tempat aku dulu sering dihina kini sudah dipasangi garis polisi, dan ibu mertuaku serta Santi dipaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sangat jauh dari standar hidup mereka biasanya. Aku mendengar kabar ini dari salah satu kerabat yang masih merasa kasihan padaku, namun aku tidak merasa senang juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa bahwa keadilan sedang menjalankan tugasnya dengan sangat presisi. Suatu sore yang mendung, Mas Rian datang menemuiku di tempat kerjaku yang baru. Penampilannya terlihat sangat berantakan, jauh dari kesan pria mapan yang dulu selalu ia tonjolkan. Ia menungguku di luar kantor dengan wajah yang penuh dengan rasa bersalah, mencoba menghentikan langkahku saat aku hendak menuju parkiran motor. "Anissa, aku minta maaf, aku benar-benar menyesal atas segalanya. Ibu sakit-sakitan sekarang, dan kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi," ucapnya dengan suara yang pecah, hampir menangis di depan mataku. Aku menatapnya datar, tidak ada lagi rasa benci yang meluap-luap, yang tersisa hanyalah kekosongan dan jarak yang sudah terlalu lebar untuk bisa diseberangi lagi dengan sekadar kata maaf yang terlambat. Maaf itu mudah diucapkan, Mas, tapi rasa sakit yang kamu biarkan ibumu dan kakakmu berikan padaku selama bertahun-tahun itu tidak bisa hilang begitu saja hanya dengan satu kata menyesal. Jawabku dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Mas Rian mencoba meraih tanganku lagi, namun aku mundur selangkah, menjaga jarak aman agar ia tahu bahwa batas yang aku buat sudah permanen dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ia kemudian bercerita betapa sulitnya hidup mereka sekarang, bagaimana mereka dihujat oleh tetangga, dan bagaimana Santi sekarang harus bekerja sebagai tenaga lepas untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Aku hanya mendengarkan tanpa memberikan simpati, karena aku tahu betul bahwa saat mereka sedang berjaya, mereka tidak pernah sekalipun memikirkan nasib orang lain yang mereka rugikan. Ternyata, rahasia besar itu tidak hanya berhenti pada keterlibatan Mas Hendra dengan Pak Baskoro, tetapi juga terungkap bahwa Mas Rian diam-diam memiliki wanita lain yang juga ia biayai dengan uang dari bisnis haram itu. Hal ini terungkap saat polisi menelusuri aliran dana dari rekening Mas Rian dan menemukan transaksi rutin ke sebuah akun atas nama seorang wanita muda di Bandung. Fakta ini adalah pukulan terakhir bagiku, yang tadinya mungkin masih memiliki secuil rasa kasihan, kini benar-benar merasa muak dan ingin segera mengakhiri segala ikatan dengan laki-laki di depanku ini. Ternyata foto itu benar-benar berkah buatku. Mas, bukan hanya membongkar kejahatan kakakmu, tapi juga membongkar pengkhianatanmu di belakangku, ucapku sambil menunjukkan bukti transfer yang sempat aku lihat dari berkas penyidikan yang bocor ke media. Mas Rian ternganga, ia tidak menyangka bahwa aku sudah tahu tentang perselingkuhannya yang ia tutupi dengan sangat rapi menggunakan alasan, dinas luar kota, selama ini. Wajahnya yang tadinya memelas kini berubah menjadi penuh rasa malu yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, kekayaan, kehormatan, dan istri yang selama ini tulus mencintainya. Aku sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Mas, jangan pernah cari aku lagi, dan sampaikan pada ibumu, bahwa orang yang dia sebut tidak pantas di foto keluarganya ini, sekarang adalah orang yang paling bahagia karena bebas dari kalian, kataku sebelum akhirnya aku menghidupkan mesin motorku dan berlalu meninggalkan dia yang terpaku di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian,
Aku diundang ke sebuah acara bincang-bincang di sebuah kanal YouTube ternama untuk menceritakan pengalamanku sebagai orang yang ada di balik foto viral tersebut. Aku menceritakan semuanya dengan jujur, tentang bagaimana rasanya dikucilkan oleh keluarga sendiri karena dianggap tidak selevel, dan bagaimana keadilan selalu menemukan jalannya lewat hal-hal yang tidak terduga. Videoku itu ditonton oleh jutaan orang, memberikan inspirasi bagi banyak wanita yang mungkin mengalami hal yang sama, direndahkan oleh mertua atau suami karena masalah status sosial. Aku menekankan bahwa harga diri kita tidak bergantung pada pengakuan orang lain, melainkan pada kejujuran dan integritas yang kita bawa dalam hidup setiap hari. Di sisi lain, ibu mertuaku mencoba menghubungi keluargaku di kampung, mencoba meminta bantuan uang dengan alasan bahwa mereka adalah besan yang sedang dalam kesusahan. Namun, orang tuaku yang sudah aku beritahu segalanya, dengan halus menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin terlibat dengan uang yang sumbernya tidak jelas dan bermasalah dengan hukum. Ibu mertuaku dikabarkan sangat terpukul. Ia yang dulu begitu sombong dengan kekayaannya kini harus menelan pil pahit bahwa martabatnya sudah hancur lebur di mata semua orang. Ia bahkan tidak berani keluar rumah karena setiap kali ada yang melihatnya, orang-orang akan langsung berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuknya sebagai ibu dari penipu properti yang sempat viral itu. Santi pun mengalami hal yang tak kalah menyedihkan. Ia yang dulu selalu pamer koleksi tas bermerek, kini harus merelakan semua barang-barangnya dilelang untuk menutupi sebagian kecil dari kerugian para korban. Ia sempat mengamuk saat petugas Sita datang ke kontrakan mereka, berteriak-teriak bahwa itu adalah barang-barang pribadinya yang dibeli dengan uangnya sendiri, namun ia tidak bisa menunjukkan bukti penghasilan yang sah. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kilauan lampu blitz kamera dan sanjungan di media sosial, kini berganti dengan debu kontrakan yang sempit dan panas, jauh dari kenyamanan AC studio yang dulu menjadi tempatnya menghinaku. Mereka benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal atas setiap kata kasar dan setiap tindakan merendahkan yang mereka lakukan padaku selama ini. Aku sendiri mulai membangun kembali kehidupanku dengan lebih tenang, menggunakan sedikit tabungan hasil bisnis onlineku untuk membuka sebuah butik kecil yang mengutamakan nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran. Bisnisku berkembang cukup pesat karena orang-orang menghargai kisahku dan integritas yang aku tunjukkan selama menghadapi badai kehidupan yang menghantam keluargaku yang dulu. Aku tidak lagi peduli dengan foto-foto estetik atau citra mewah di media sosial. Bagiku, kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa ada rasa bersalah karena telah merugikan orang lain. Aku merasa beruntung karena Tuhan melindungiku dengan cara menjauhkanku dari foto keluarga itu, sebuah penolakan yang ternyata adalah sebuah keselamatan besar bagi masa depanku. Malam ini, aku duduk di teras apartemenku yang mungil namun nyaman, menatap bintang-bintang di langit Jakarta yang jarang terlihat karena polusi cahaya, namun hatiku terasa sangat terang. Aku melihat kembali foto viral itu di layar ponselku untuk terakhir kalinya sebelum aku menghapusnya secara permanen dari galeri fotoku, menandai berakhirnya sebuah babak gelap dalam hidupku. Aku tersenyum menyadari bahwa dari satu rahasia besar yang terbongkar itu, aku mendapatkan kembali hidupku, kebebasanku, dan yang paling penting, rasa hormatku terhadap diriku sendiri. Dunia mungkin melihat foto itu sebagai sebuah skandal besar. Namun bagiku, foto itu adalah surat cinta dari Tuhan yang menunjukkan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh selembar tirai mewah sekalipun. Proses perceraianku dengan Mas Rian berjalan lebih cepat dari yang aku duga, karena pihak mereka sudah tidak memiliki kekuatan atau sumber daya untuk melawan atau memperumit keadaan. Di ruang sidang, aku melihat Mas Rian duduk sendiri tanpa pendampingan pengacara mewah seperti yang biasa ia bayangkan. Wajahnya tampak kuyu dan matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Saat hakim mengetok palu tanda kami resmi berpisah, ada sebuah beban berat yang seolah terangkat dari pundakku, membuatku bisa bernapas dengan lega untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan kami. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah mantap, tidak menoleh ke belakang sedikitpun meskipun aku tahu Mas Rian sedang menatapku dengan penuh penyesalan dari kejauhan. Beberapa bulan kemudian,
Aku mendengar kabar bahwa Mas Hendra akhirnya divonis hukuman penjara yang cukup lama, dan semua asetnya habis dirampas untuk negara guna dibagikan kembali kepada para korban yang tertipu. Keluarga mereka kini benar-benar menjadi warga biasa yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah kerasnya ibu kota, tanpa ada lagi embel-embel, keluarga terpandang. Ibu mertuaku kabarnya kini sering termenung di depan kontrakannya, mungkin meratapi masa kejayaannya yang hilang sekejap hanya karena kesombongan ingin pamer di media sosial. Aku tidak merasa dendam lagi pada mereka, karena bagiku, melihat mereka merasakan apa yang dirasakan oleh para korban investasi mereka sudah lebih dari cukup sebagai pelajaran hidup. Kisahku ini menjadi pengingat bagi banyak orang tentang bahaya dari sifat sombong dan pentingnya melihat nilai seseorang melampaui apa yang mereka kenakan atau apa yang mereka miliki. Banyak pengikut media sosialku yang mengirimkan pesan, berterima kasih karena aku telah berani bersuara dan menunjukkan bahwa menantu yang tertindas pun bisa bangkit dan menang dengan cara yang elegan. Aku belajar bahwa dalam hidup ini, kita mungkin sering dilarang masuk ke dalam frame yang dibuat oleh manusia. Namun Tuhan selalu punya frame yang lebih besar dan lebih adil untuk kita. Kegagalan mereka untuk menyertakanku dalam foto keluarga itu sebenarnya adalah cara semesta mengeluarkan aku dari lingkaran kejahatan sebelum semuanya meledak. Kini, setiap kali aku melihat sebuah keluarga yang sedang melakukan sesi foto di studio, aku tidak lagi merasa iri atau sedih, melainkan aku tersenyum dan mendoakan agar kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang jujur. Aku tahu bahwa di balik sebuah foto yang tampak sempurna, ada banyak cerita yang tidak tersampaikan, dan tidak selamanya apa yang terlihat indah itu mencerminkan kenyataan yang ada di dalamnya. Aku lebih memilih hidup dalam kesederhanaan namun penuh dengan kedamaian, daripada hidup dalam kemewahan yang dibangun di atas pondasi kebohongan dan air mata orang lain. Hidupku sekarang adalah milikku sepenuhnya, tanpa ada campur tangan mertua yang angkuh atau suami yang tidak punya pendirian untuk melindungiku. Terkadang, aku masih sering mendapatkan komentar di media sosial dari orang-orang yang bertanya bagaimana kabarnya keluarga Mas Rian sekarang, namun aku memilih untuk tidak menjawabnya secara detail. Bagiku, mereka adalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai aku baca bukunya, dan kini aku sedang menulis babak baru yang jauh lebih menarik dan penuh harapan. Aku fokus pada pengembangan butikku dan juga sering diundang sebagai pembicara untuk memberikan motivasi kepada para penyintas penipuan atau kekerasan emosional dalam rumah tangga. Ternyata, pengalaman pahitku itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar materi. Ia menjadi alat untuk menguatkan orang lain yang sedang berada di titik terendah mereka. Santi pernah mencoba mengirim pesan singkat padaku, memohon pinjaman uang karena mereka kesulitan membayar uang sekolah anaknya. Namun aku tidak memberinya uang secara cuma-cuma. Aku justru menawarinya pekerjaan sebagai tenaga pengemas di butikku dengan gaji standar, agar ia belajar menghargai setiap rupiah yang didapatkan dari kerja keras yang halal. Ia menolak dengan alasan gengsi, sebuah bukti bahwa meskipun sudah jatuh miskin, sifat sombongnya masih belum sepenuhnya hilang dari dalam jiwanya yang haus akan pujian. Aku tidak memaksa, karena aku tahu setiap orang punya waktunya masing-masing untuk sadar dan belajar dari kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lalu. Suatu hari, aku secara tidak sengaja bertemu dengan fotografer yang dulu mengambil foto keluarga tersebut di sebuah acara pameran karya seni. Ia mengenaliku dan menghampiriku dengan raut wajah yang penuh rasa tidak enak. Ia meminta maaf karena saat itu ia hanya mengikuti perintah klien dan tidak bisa berbuat banyak untuk membelaku. Mbak Anissa, saya tidak menyangka foto itu akan menjadi sejarah besar, tapi saya senang akhirnya Mbak bisa berdiri di atas kaki sendiri sekarang, ujarnya sambil menjabat tanganku erat. Aku hanya tersenyum dan berterima kasih, menyadari bahwa setiap orang yang terlibat dalam kejadian itu memiliki peran masing-masing dalam membawaku ke posisiku yang sekarang. Seiring berjalannya waktu, luka di hatiku benar-benar sembuh, bukan karena aku melupakannya, tapi karena aku telah mengikhlaskannya sebagai bagian dari perjalanan takdir yang harus aku lalui. Aku kini sering bepergian ke luar kota untuk mencari inspirasi desain baju-bajuku,
Menikmati keindahan alam Indonesia yang jujur tanpa ada kepura-puraan yang memuakan seperti di studio foto itu dulu. Aku merasa hidupku jauh lebih berwarna sekarang, dipenuhi dengan orang-orang yang mencintaiku apa adanya, tanpa harus melihat merek baju apa yang aku pakai atau seberapa mahal tas yang aku jinjing. Kebebasan ini adalah harta paling berharga yang pernah aku miliki, dan aku tidak akan pernah menukarnya dengan kemewahan palsu manapun di dunia ini. Pesan moral yang ingin aku bagikan kepada teman-teman semua adalah, jangan pernah takut ketika kamu dikucilkan atau direndahkan oleh orang lain hanya karena kamu dianggap berbeda atau tidak selevel. Teruslah berbuat baik dan tetaplah jujur pada dirimu sendiri, karena kebenaran memiliki jalannya sendiri untuk bersinar dan membela orang-orang yang tertindas. Kesombongan mungkin bisa membawamu ke puncak dunia dalam waktu singkat, namun kejujuranlah yang akan membuatmu tetap tegak berdiri saat badai besar datang melanda kehidupanmu. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan setiap perbuatan, baik itu besar maupun kecil, pasti akan mendapatkan balasannya yang setimpal pada waktu yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua, untuk selalu menghargai orang lain tanpa melihat status sosialnya. Jangan lupa untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati namun memiliki prinsip yang kuat, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh gemerlap dunia yang seringkali menipu mata. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya yang tak kalah emosional dan penuh makna, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah serta diberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kalian. Wassalamualaikum teman-teman semuanya, tetaplah bersinar dengan caramu sendiri yang paling jujur dan tulus di dunia ini.